Ya kan bahkan kalau Freemasonry kan datang ke sini 1762. Waduh, berarti ya. Kalau Teosofi 1800-an. Iya, kalau kita nggak bahas gini kita nggak tahu kalau ternyata mereka udah mengakar di sini, jangan-jangan. Iya. Waduh. Jadi Jangan-jangan banyak yang ini apa namanya londo ireng juga nih. cuma kan memang di dalam buku pengantar buku saya mempertanyakan kenapa organisasi yang begitu masif berpengaruh bahkan mempengaruhi elit nasional kita tetapi tidak ada dalam buku-buku sejarah di sekolah. Pernah nggak Mas Ari dengar di pelajaran sekolah dulu tentang Freemasonry atau tentang Freemasonry atau tentang Teosofi? Nggak ada. Kenapa? Kayak disembunyikan gitu ya? Jadi seperti disembunyikan. Saya nggak tahu kenapa itu alasannya gitu ya. Karena memang kalau dibaca, sangat berpengaruh banget kepada elit-elit modern kita. Iya, berarti memang, dan ini bukan gratisan guys, ini pasti ada biayanya nih. Di zaman dulu aja mereka udah sanggup ngelakuin ini. Dan mempengaruhi gerak nasionalisme kita ketika itu. Wah, kalau kayak pemimpin negara saat itu ada yang terpengaruh nggak? Ada yang ikutan nggak gitu? Ya kalau Presiden Soekarno misalnya, dia bilang dia ayahnya seorang teosofi. Ayahnya. Bahkan dia dalam satu tulisannya dia menulis dia itu tenggelam larut dalam perpustakaan yang dikelola oleh kelompok teosofi di Surabaya. Oh. Walaupun dia bukan teosofi ya, teosofi tapi mempelajari. Ayahnya seorang teosofi. Dia bilang sendiri, ayah saya bukan muslim tapi teosofi. Teosof. Ternyata jadi. Makanya dia punya ibu kan orang Bali kan? Saya nggak paham. Ibunya Soekarno? Ya, ibu Soekarno. Orang Bali? Orang Bali. Oh. Ida Ayu. Ini apa namanya? Teosof juga bukan? Nah, itu saya nggak tahu. Tapi kalau ayahnya itu Teosof. Menurut pengakuan Soekarno sendiri adalah seorang teosofi. Tapi Indonesia? Orang Indonesia. Ayahnya orang Jawa. Orang Jawa ya. Wah, ini makin menarik nih kayaknya nih. Next. Nah, ini bukti bahwa dulu udah ada organisasi Zionis di Batavia. Itu tertulis di situ Zionistenbond Jakarta. Jadi perhimpunan Zionis Jakarta. Ini plakat nih. Itu 1951. Family MRB Fontaine Intang Pare Heringen Agustus 51. Zionistenbond itu artinya perhimpunan Zionis di Jakarta. Itu 1951. Ini buktinya ada plakat yang ini baru aja merdeka di Indonesia nih 5 tahun. Makanya udah ada kegiatan ini. Ini apa di Nampan ini ya? Nampan ya? Seperti Nampan ya. Dan kalau mereka kan mendeklarasikan Israel kan 48. Ya. Jadi baru-baru aja nih baru 51. Baru 3 tahunan. Next. Nah, ini di Malang. Itu 1942 ya. 42 ini Bintang Daud dan Hati ini. Next. Nah, ini statuten tuh kayak apa ya? Kayak akta lah ya dari organisasi Yahudi di Hindia Belanda. Vergadering. Itu verslag kan artinya laporan tahunan ya. Itu laporan tahunan organisasi dari Yahudi di. Kalau yang ini Yahudi di Hindia Belanda, kalau yang itu Freemasonry di Weltevreden. 1930. Iya. Dapat dari mana, Sat? Ya ini dokumen-dokumen yang kita cari ketemu gitu ya. Dan ini di internet juga sudah ada, ada yang upload ini. Vergadering. Ini semacam kayak ADART-nya lah kayak statuten ini. Ini statuta organisasi. Statuta, ya benar. Ya, Yahudi di Nederland di Hindia Belanda. John Dische. Itu Yahudi ya? Iya. Oh. Zuden itu sama. Yahudi. Iya nih. Dische. Itu kan di bawahnya tuh Freemasonry Lodge. Itu organisasi Logie Freemason di Weltevreden. Weltevreden itu kawasan Gambir, Pasar Baru. Nah, itu kawasan elit dulu. Freemasonry tuh sana gimana saat ya? Ini. Nah, itu ya. Lagi, next. Nah, ini alamat pebisnis Yahudi. Orang-orang Yahudi yang dia punya bisnis yang bukan sekedar tadi saya katakan bukan sekedar bisnis, mereka juga melakukan donasi untuk kepentingan Zionisme, untuk kepentingan Israel. Ini toko-tokonya tuh. Banyakan di Surabaya ya. Iya, banyakan Surabaya ya. Tunjungan gitu. Kaliasin.
Ali Yasin. Tunjungan 85, Tunjungan, Kali Yasin, Greveren. Wah, ini kartun nama. Jadi ini semacam kayak iklan di majalah atau di surat kabar gitu. Jadi iklan mereka. Ini iklanin apa saja? Iklan toko mereka. Toko diiklanin? Iya. Oh. Toko-toko dulu kan di majalah-majalah diiklanin toko-toko itu. Jadi ini saya ingin menunjukkan bahwa memang rata-rata kebanyakan mereka ini adalah pebisnis. Iya, iya, iya. Jus on Vagen, Irak Jaya Import, Irak Java Import Co. Rata-rata kebanyakan mereka jual jam kacamata gitu-gitulah, ya barang-barang mewah berlian. Ya, ya. Jadi kayak kemarin tuh ada yang ngomongin apa namanya keturunan Yaman itu apa namanya Yahudi, ini nggak ada nih guys, ini orang Belanda semua gitu. Next. Nah ini pernikahan mereka yang di Surabaya, ini orang Yahudi di Surabaya. Itulah itu fotonya. Sekarang mungkin udah jadi seperti orang lokal ya. Iya. Udah melebur banget nih. Next. Nah ini majalah Eret Israel yang kemarin pada episode kemarin kayak kita ceritakan ya. Ini Eret Israel itu artinya kan di Holy Land of Israel. Ini terbit di Padang dan di Batavia. Di Padang? Iya. 1926 udah ada tuh. Kita 1926 itu terbit di Batavia dan di Padang. Isinya propaganda untuk membela berdirinya Israel. Yahudi. Ya, Yahudi. Berarti memang dari dulu mereka udah punya visi kan untuk yang menerbitkan organisasi Yahudi. Dulu kan orang Arab menyebut negara kita nih Asyarqul Aqsa, timur jauh. Timur jauh. Itu mereka datengin lah. Istiqomah banget sih mereka nih, berjuangnya sampai jauh-jauh gitu. Walaupun impactnya belum banyak, mereka nggak lihat impactnya, pengen usaha dulu, nih keren juga sih. Next. Nah ini tiket perayaan berdirinya negara Israel. Jadi pernah di Surabaya nih. Ini saya dapat dokumennya itu 23 April 1950 di Simpang 3 Tunjungan. Di Simpang 3 Surabaya nih, Simpang 3 Surabaya. Ini ulang tahun. Ya. Perayaan berdirinya negara Israel. Ini bukan 56 Iyar, bukan? Iya, itu 1956 23 April 1950. Oh. Berden King Sabun. Kan kalau Israel kan 48 ya, mereka mendeklarasikan itu 48. Ini 1950 dirayakan di sini. Baru 2 tahun. Sekarang kan juga dirayakan juga, pernah kan di kita kan? Pernah di baru-baru ini ada sekelompok orang di itu kali ya, di apa? Ya termasuk di Jakarta pernah. Jakarta ada juga? Ada. Oh, ternyata ada juga. Kita pikir yang ada sinagognya bukan ya? Oh, yang di Manado ada. Ya, di sini juga ada juga ya? Mereka merayakan. Gitu loh. Next. Nah ini perayaan berdirinya negara Israel di Surabaya. Di Surabaya. Iya. Oh, ini yang kemarin ada tiketnya itu ya? Ya, yang tadi tiketnya kan sebelum itu. Santai-santai banget ya. Oh, ini londo-londo semua nih kayaknya nih. Ya ada, artinya mereka rata-rata memang pebisnis, bukan orang biasa. Next. Nah ini pekuburan Yahudi di Surabaya, di Aceh, pekuburan Pecut. Saksi bisu keberadaan Yahudi di Aceh. Ada juga Yahudi di Aceh. Saya udah 2 kali nih ke sini. Dan memang banyak orang-orang Yahudi yang ketika perang Aceh itu ya meninggal di sana. Jenderalnya kan mati di depan Masjid Raya, Jenderal Kohler. Baitur Rahman di bawah pohon ditusuk mati. Jenderal Kohler. Sekarang kuburannya dipindah ke Taman Prasasti, Museum Prasasti di Tanah Abang. Dulu dikubur di Aceh, ini dulu ini prasastinya nih. Itu simbol-simbol mereka. Dan jenderal perang mereka kan rata-rata Freemason. Ngalahin petualangan Freemason. Iya. Termasuk Van Hooch itu orang Freemason tuh jenderal. Dendels gitu? Ya, saya nggak tahu kalau Dendels ya apa. Raffles. Kalau Raffles kan kemarin udah kita bahas. Iya benar. Ada jelas ada dokumentasinya. Malah tokoh-tokohnya memang ada hubungan jangan-jangan. Nah, memang perang Aceh ini melibatkan mereka Yahudi dan juga diantaranya memang banyakan Freemasonry. Termasuk ada organisasi militer namanya Marsose. Ya, Marsose itu semacam kayak milisi gitu ya, yang dibentuk oleh mereka. Ya rata-rata komandan-komandannya ya rata-rata orang Yahudi. Marsose itu kayak Mossad bukan? Bukan, Marsose itu kayak Kenil ya. Oh Kenil, ya mungkin kayak jadi, apa tentara bayaran ya kayak gitu. Iya, yang direkrut dari Ambon, dari Jawa gitu ya. gitu ya. Nah itu mereka yang bikin.
polanya udah hampir sama sih sekarang. Next. Nah ini masih di Pecut nih kan tulisan-tulisan bahasa Ibrani. Oh. Ini yang masih di Aceh. Kamu orang Yahudi. Banyak juga ternyata di Aceh ya. Next. Nah ini ya masih di Aceh juga. Iya nih pakai bahasa Ibrani juga nih. Iya. Next. Terus, nah ini di Surabaya, di kuburan Kembang Kuning Surabaya. Iya deh, ada logonya tuh, Bintang Daud. Terus lanjut. Nah ini yang Surabaya. Ini di Peneleh nih Surabaya. Itu kan logo Freemason. Iya benar-benar. Kemarin juga sempat kita bahas gitu ya yang di Peneleh ini. Artinya keberadaan mereka memang fakta. Ya ada orang-orang Freemasonry yang memang pernah ada di sini. Logonya itu jangkar dengan penggaris guys. Itu udah kita bahas di episode sebelumnya. Next. Nah, ini di Batavia. Nah, ini di Petamburan nih. Ternyata di situ ada juga. Wah, ini mah jelas-jelas ini mah udah logonya nih. Iya. Next. Nah, ini misi jaringan mereka kan. Ya, pertama merusak misi mereka ya. Misi Yahudi internasional atau Zionisme internasional lah kita sebut. Pertama tentu saja merusak keyakinan agama-agama. Ya, Freemasonry itu pluralisme kan merusak keyakinan agama-agama. Yang dirusak bukan hanya Islam. Ya, semua agama dirusak. Orang nggak boleh meyakini kebenaran agamanya. Nggak boleh melakukan klaim mutlak atau agama fanatik. Paling benar gitu ya. Iya, nggak boleh. Itu kan merusak mereka. Jadi merusak norm-norm yang dipegang dari keyakinan gitu ya. Kemudian memasarkan paham humanisme sebagai doktrin tertinggi ideologi buatan manusia. Ini ateis, kemudian sosialisme, ya. Agnostik, komunisme ya jangan nyambung lagi sama komunisme ya. Terus sekularisme. Terus yang ketiga memasarkan paham sekularisme, liberalisme dan pluralisme. Kemudian menguasai sistem pemerintahan, pendidikan dan perekonomian. Ini terjadi nih ketika zaman tadi yang saya sebutkan, ketika era awal-awal munculnya Freemasonry dan Teosofi di sini di Indonesia ini tahun 17-an sampai tahun 18-an ketika awal mereka mempengaruhi sistem pemerintahan, makanya mereka mendekati pamong praja, membuat sekolah-sekolah pamong praja atau mendekati elit-elit modern kita, ya, membuat pendidikan. Mereka yang terkenal membuat pendidikan netral on the edge, itu pendidikan yang memang netral agama, kedoknya netral agama. Mereka mengatakan gini, kalau masuk sekolah ini semua agama ditinggal, iya, atau agama dibuang, yang dipakai budi pekerti, sekedar itu saja. Nilai-nilai agama disingkirkan. Pelajaran budi pekerti. Padahal kalau Islam kan budi pekerti udah include sama ajaran kita. Akhlak. Atau pendidikan karakter. Kalau Islam ya lengkap semua. Nggak bisa dipisahkan. Kalau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tuh. Ya misalnya gini ya. Dulu ada pendidikan moral Pancasila. Ya. Itu dulu sempat diprotes sama umat Islam. Karena mengajarkan diantaranya adalah paham pluralisme agama. Dulu Muhammad Nasir, mantan Perdana Menteri kita gitu ya, itu pernah berkirim surat ke pemerintah memprotes adanya paham pluralisme dalam mata pelajaran pendidikan moral Pancasila. Bayangkan, harusnya kalau kita Islam, moralnya Islam dong, ya kan? Pancasila hanya sebagai bernegara, urusan landasan bernegaranya atau sistem bernegara pakai Pancasila. Tapi kalau morality kita kan udah include semua dalam ajaran Islam. Islam lengkap, sempurna. Gak bisa prasmanan gitu kan. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itu sistem Islam. Makanya Islam kan way of life ya, aturan hidup. Gak bisa kita agama keyakinan kita Islam moralitasnya pakai moralitas yang lain. Iya, prasmanan ambil yang kita suka aja udah. Nah, terus perekonomian ya, mereka kan tahulah kita rata-rata menguasai ekonomi. Iya, memang katanya Yahudi baru menguasai ekonomi bukannya dari 19-an ya? Ya, coba ada pengusaha-pengusaha di dunia yang terkenal orang-orang Yahudi, Rothschild. Ya, di 100 tahun terakhir ya. Iya, Rockefeller ya. Rockefeller juga termasuk ini. Termasuk Yahudi juga. Zion juga tuh. Iya. Ya artinya mereka rata-rata orang Yahudi gitu loh. Bisnis hebat itu. Terus yang terkenal kan dinasti Rothschild itu kan, yang dia mempengaruhi bankir-bankir Eropa. Iya benar. Ya belum lagi ada organisasi-organisasi yang macam-macam ya.
Dia membuat tatanan perbankan kan juga bahkan membuat tatanan perekonomian dia yang buat dan kita yang pada sekarang cuma nurutin make aja gitu. Iya. Ini yang kemudian menguasai dunia. Melakukan politik pecah belah dan kuasai. Ini masih berjalan sampai sekarang sepertinya. Dan masalahnya kita mau banget gitu di pecah belah itu paling demen apalagi sesama Muslim. Ya dulu kan ada organisasi think tank di Amerika. Saya nggak sebut lah, tapi mereka punya program diantaranya melakukan pecah belah. Ini disebut radikal, ini disebut moderat, kayak gitu. Ya, nanti diadu tuh, diadu dengan isu-isu berbagai macam gitu. Berarti pengulangan ya sampai sekarang. Iya. Dan itu memang mereka garap, artinya digoreng sama mereka. Iya. Isunya memang ya begini ya seperti sekarang juga. Kadang-kadang terjadi perselisihan gitu ya antara anak bangsa atau antara sesama Muslim gitu. Yang bikin ribut sih sebenarnya netizennya mereka juga yang bikin, bukan kedua pihak ini. Seolah-olah ributnya ngikut kan gitu kan. Seolah-olah lagi ributan nih. Padahal ini nyeting nih mereka nih. Ya apalagi di era medsos ya. Di era medsos kan orang mudah dipengaruhi. Ya. Artinya ada, kalau dalam komunikasi ada istilah bandwagon effect. Jadi efek kayak semua beruntun ngikut gitu loh. Jadi kalau misalnya ada satu isu yang digoreng terus-terusan, orang akhirnya kan harus milih nanti kan. Maka ada istilah FOMO kan. Itu kan kalau kita nggak ingin kita dibilang ketinggalan. Kita bergabung nyampur akhirnya ya diadu. Itu kan yang sekarang ya maksudnya bukan Indonesia lah ya gitu maksudnya. Hal ini masih dipakai gitu ya. Maksudnya kayak semacam ada sesuatu yang membedakan walaupun sesama Muslim lagi juga ini seksi untuk digoreng. Apalagi ada zaman netizen kayak sekarang. Gitu. Terus yang keenam kan untuk membangun hegemoni tata pemerintahan tunggal. Kalau kita bicara seperti ini kadang kita selalu dibilang wah Anda nih mabuk teori konspirasi gitu segala macam lah. Tapi kan semua yang ada ini itu juga bukan obrolan warung kopi, dibahas juga di buku-buku, di jurnal-jurnal, di penelitian-penelitian. Artinya ini bukan sekedar isu. Kayak misalnya elit global itu ada memang dibahas dalam penelitian-penelitian. Cuman memang terkadang ada sebagian kelompok yang cocok logi memang ada mengait-ngaitkan wah ini elit global ini memang ada, tetapi tidak menghilangkan esensi keberadaan mereka. Mereka ada. Atau isu tersebut memang dibuat seperti seolah-olah cocokologi. Bisa jadi, atau begini misalnya kita ketika membongkar hal seperti ini dibilang Anda nih mabuk teori konspirasi. Bisa jadi untuk mengalihkan itu, kita nggak tahu ya. Dibilanglah malas berpikir. Padahal gini Mas Hari ya, kita ini hidup gitu ya, lahir ke dunia ini, ketika lahir kita tuh udah punya musuh. Apa musuh kita ketika pertama kali lahir? Setan. Makanya kita disuruh didoakan agar selamat dari gangguan setan. Iya. Dari dari kejahatan setan. Kita lahir tuh udah punya musuh. Udah punya musuh namanya setan. Ini setan ini kan yang menghasut, melakukan konspirasi segala macam gitu loh. Ya memang konspirasi itu ada, tetapi teori konspirasi memang susah dibuktikan. Teori itu kan berarti harus ada metodologinya. Harus ada penelitiannya, tapi konspirasinya itu memang ada. Tapi memang narasi perlemahannya itu di cocokologi. Narasi perlemahan bahwa ini adalah sebuah teori yang belum bisa dibuktikan gitu ibaratnya. Walaupun banyak bukti juga nggak akan dianggap bukti. Nah, gitu. Ya memang kita nggak menafikan ada sebagian yang cocokologi ada gitu ya. Misalnya nih ada mengatakan kiamat 2012, sekarang udah 2000 berapa? Udah lewat. Ya banyak lah yang kayak gitu-gitu. Tapi benar-benar. Kalau kita dari tadi kita menunjukkan fakta-faktanya, bukti-buktinya. Jadi memang ini by data dan ini udah dari episode sebelumnya juga Ustadz punya lampiran datanya bahkan ada di bukunya beliau. Kalau ini masih jual nggak sih itu? Ini udah nggak ada nih, makanya susah nyari. saya perlu cetak lagi siapa tahu kan dibutuhkan. Nanti kita tulis kolom caption guys kalau tertarik ya. Oke, next. Ini salah satu anggota Freemasonry di Jawa. Ini mana? Ini logo. Oh iya ini juga kayaknya deh mirip ya kan. Ini sebenarnya di belakang itu ada tulisan anggota Freemason di Jawa. Oh, anggota Freemason di Jawa. Iya. Ini salah satu contohnya lah. Next. Nah ini Paku Alam. Nah ini Paku Alaman tuh anggota Freemason. Haryoto Diro. Kebanyakan. Bahkan ada buku judulnya ini tentang Paku Alaman.
itu ketika Paku Alam 7 meninggal, itu orang-orang Freemasonry itu dari internasional datang ketika pemakamannya itu ditulis dalam buku Paku Alaman itu, judul bukunya Paku Alaman. Saya lupa penulisnya siapa, tapi diterbitkan oleh UGM, Universitas Gadjah Mada, UGM Press. Nah itu dijelaskan tuh bahwa ini, jadi kalau kita bicara ini kita bukan benci ya, nggak ada, tapi ini lagi sedang membicarakan fakta bahwa dulu Freemason pernah mempengaruhi atau pernah ada anggota-anggota Freemason dari kalangan ini gitu loh. Jadi bukan hanya orang bule guys. Ya, dan rata-rata mereka sekolahnya di Belanda. Dan pemangku kebijakan. Di sekolah dulu di Belanda. Iya, pulang-pulang udah punya ideologi. Iya, seperti Paku Alam 5, terakhir Paku Alam 7, Pangeran Aryonoto Dirojo. Ya. Kalau misalnya belakangan anak keturunannya lepas dari pengaruh itu, ya kita tentu bersyukur kan. Tapi ini sedang membicarakan dulu mereka menjadi anggota Freemason. Paku Alam tuh di Jogja ya. Di Jakarta. Jogja berarti ketemunya sama Sultan Agung kan? Bukan Sultan Agung jauh lagi. Ini yang di Jogja. Jogja tuh Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro kan jauh lagi ya, Magelang ya? Iya. Ini yang belakangan ini ya, artinya ada yang terakhir yang saya ceritakan tadi, Paku Alam 7 itu ketika meninggal datang orang-orang Freemasonry dari Freemasonry internasional, kemudian memberikan testimoni bahwa ini berjasa banget bagi Freemason gitu ya, bagi Freemason dan segala macam. Nanti berarti hero dong nih. Nanti, ada di mana Sat? Ada di buku yang judul Paku Alaman. Nanti bisa dicari. Silakan di-search teman-teman semua ya. Di buku saya ada di sini ditulis. Ada juga di sini. Ya. Jadi memang ada di satu judul saya tulis itu tentang pengaruh mereka di kalangan Paku Alaman juga. Dan itu artinya mereka dulu kalau di Paku Alaman disebut sebagai Freemason, itu disebut golongan kemasonan. Mereka nyebutnya itu golongan kemasonan. Jadi, nah ini makanya saya sebut dalam satu judul, satu bab, Paku Alam dan Gerakan Kemasonan. Itu sejak akhir abad 19 ya. Dari Paku Alam 5 itu 1835 sampai tahun 1900, sampai tadi Paku Alam 7. Dan mereka sekolah ya, di sekolah kan yang menyekolahkan Belanda, organisasi namanya Dinaran van Indi. Itu organisasi beasiswa yang dimiliki oleh kelompok Freemason dan Teosofi. Yang dipilih orang-orang berpengaruh lagi. Rata-rata orang-orang berpengaruh. Nah ini saya ambil contoh kutipan dari sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan. Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, namanya Abdurrahman Suryo Miharjo. Dia tulis nih, Paku Alam memberikan pengaruh pada terselenggaranya kongres-kongres Budi Utomo, khususnya mereka yang ada hubungannya dengan gerakan Mason atau Freemason. Itu dalam buku yang ditulis Abdurrahman Suryo Miharjo, ya, judulnya Budi Utomo Cabang Betawi. Atau juga dalam buku yang ditulis Akira Nagazumi, seorang peneliti dari Jepang, judulnya Bangkitnya Nasionalisme Indonesia, Budi Utomo 1908 sampai 1918. Ini ada di mereka, artinya tertulis ya. Kita sedang tidak membenci satu kelompok atau keturunan ini, tapi sedang membicarakan fakta. Nah ini nanti saya ada yang tadi nanti kita capturekan teman-teman ya di sini, apa yang dikatakan Ustadz, kita akan taruh di sini. Ya, next, guru-guru di HBS School di Surabaya. Nah, ini yang saya lingkari merah itu, yang itu simbol Freemason. Simbol mereka namanya hidden hands atau secret hand. Nanti ini kan orang-orang Belanda di Surabaya nih. Nanti slide selanjutnya coba. Slide selanjutnya. Dia sengaja menyembunyikan tangannya jadi simbol. Oke. Nah, ini coba. Ini Kemal Atatürk yang menumbangkan khilafah Utsmaniyah di Turki sehingga menjadi sebulan, kan simbol sama tuh. Kemudian ada Karl Marx. Cuman jangan juga misal orang lagi begini dipoto kemudian dibilang bisa jadi lagi gatel. Kalau ini kan dia tokoh memang lagi foto dan lagi pose ya, bukan kebetulan. Jangan nanti kita ngelihat ada orang lagi garuk-garuk gini, wah itu anggota Freemason padahal gatel. Ya. Kalau ini memang lagi pose. Dan lebih dari sekali. Dan itu Nietzsche. Karl Marx ini kalau nggak salah komunis padahal ya. Mereka kan Yahudi.
Yahudi tuh dengan komunisme ternyata ada hubungan ya.